Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah 1000 tahun seekor ular menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur. Kecintaan menggedar hati Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya. Beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di hati beliau adalah cinta dan percaya, dan sesuatu yang tidak lagi perlu ditawar-menawar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan dan cinta. Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutupi lubang-lubang yang ada di gua tersebut demi terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, Abu Bakar dan Rasulullah SAW sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesih keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya dan waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangisnya ketika rasa sakit itu tak tertahan lagi. Tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipinya Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Rasulullah SAW terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridha dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, tahu enggak kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan." Dialog Rasulullah SAW dengan sang ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq berkat mukjizat beliau. "Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus," kata sang ular. "Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu," lanjut sang ular. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam?
Silahkan pergi ke Gua Sur. Tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau, Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab sang ular dari Gua Sur. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Tuhan semesta alam, penuh dengan rasa cinta dan rindu yang mendalam. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika rasa sakit itu hilang dan tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyum. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng-gelengkan kepala kuat-kuat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Sekian kisah ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.